Shalom, haleluya. Kita berjumpa lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan mengenai bagaimana kita menghormati orang tua, ayah, ibu, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, sebelum kita memulai dengan pembahasan firman Tuhan, kita akan satukan hati berdoa supaya Tuhan menuntun, Roh Kudus membuka hati pikiran sehingga kita semua dapat memahami apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan pada hari ini. Kita satukan hati untuk berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu, semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur senantiasa di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh terus ada di dalam perlindungan, di dalam berkat-berkat-Mu, bahkan pertolongan-pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi kami semua yang mendengarkan, sehingga pesan-pesan-Mu Tuhan boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau mengurapi firman-Mu, firman-Mu boleh rema dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita akan baca di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat yang ke-12, di sini dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini bukan hanya ditujukan kepada anak-anak saja, tetapi kepada kita semua. Istilah bapak dan ibu ini seringkali ditujukan kepada anak-anak, tetapi kepada kita semua. Firman Tuhan ini ditujukan kepada kita semua. Istilah bapak dan ibu seringkali dipakai untuk memanggil atau menyebut seseorang yang kita hormati. Walaupun secara biologis, secara daging itu tidak ada hubungan darah dengan kita. Saya ambil contoh. Bapak Gembala dan Ibu Rohani atau pemimpin di tempat kita bekerja yang biasa kita panggil Bapak atau kita panggil Ibu. Di sini Rasul Paulus menyebutkan dirinya sebagai Bapak Rohani. Kalau kita buka di dalam Alkitab 1 Korintus pasal yang keempat, yuk kita sama-sama buka 1 Korintus pasal yang keempat ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia di dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti di dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Saudara, di sini Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai apa? Bapak rohani, dan Timotius sebagai anak rohaninya. Amin. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, apa yang Tuhan Yesus katakan? Mari kita buka Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya berdoa. Nah, dia berdoa seperti begini. Bapa kami yang di sorga. Jadi Bapa kami yang ada di dalam
sorga, dan selanjutnya. Itu adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan. Menyebutkan Bapa, Allah yang dalam surga adalah Bapa kami yang di dalam surga. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya sekedar seorang anak menghormati orang tuanya di dalam keluarga, tetapi lebih daripada itu, kita menghormati Tuhan sebagai Bapa kita. Dan menghormati pemimpin-pemimpin dalam sebuah organisasi. Apakah itu di dalam gereja maupun di dalam dunia sekuler. Karena banyak sekali bapak atau ibu yang kita sebut sebagai bapak atau kita sebut sebagai ibu yang harus kita hormati mereka. Nah, bagaimana dengan orang tua kita? Saudara, sebagai anak kita mengasihi orang tua. Lalu bagaimana kita sebagai anak menghormati orang tua? Mari kita buka sama-sama di dalam kitab Keluaran, saudara. Kitab Keluaran pasal yang ke-21 ayat yang ke-15. Di sini yang pertama, bagaimana kita sikap sebagai anak terhadap orang tua. Kita harus menghormati orang tua. Yang pertama, tidak menyakiti hati orang tua, saudara. Saya bacakan ya, kitab Keluaran 21 ayat yang ke-15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini sebetulnya kita tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti hati orang tua kita. Amin. Sebagai anak-anak, kita usahakan supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti hati orang tua kita. Berkat Tuhan akan jauh dari kita. Tidak ada masa depan. Semuanya gelap kalau kita menyakiti hati orang tua. Karena firman Tuhan sudah mengatakan seperti begitu, saudara. Jadi kita menghormati orang tua. Amin. Selagi orang tua masih ada, usahakan supaya kita tidak menyakiti hati orang tua kita. Hormati, kasihi orang tuamu, orang tua kita semua. Yang kedua, tidak mengutuki atau mempermalukan orang tua, saudara. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Keluaran. Keluaran 21 ayat yang ke-17. Kalau tadi ayat yang ke-15, kita baca ayat yang ke-17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Jadi firman Tuhan ini mengatakan supaya kita jangan mengutuk atau mempermalukan orang tua karena resikonya, saudara. Firman Tuhan mengatakan ia pasti dihukum mati. Saya percaya kita sebagai anak-anak selalu mengasihi, menghormati orang-orang tua kita. Amin. Sebab ada berkat yang akan diterima oleh anak yang menghormati orang tua, tetapi sebaliknya kutuk akan diterima oleh anak yang mempermalukan orang tua. Seperti apa? Seperti apa yang dialami oleh Ham. Ham ini adalah anak dari Nuh. Mari kita sama-sama belajar dari apa yang sudah Tuhan firmankan. Kejadian 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita akan sama-sama membaca ya. Nuh dan anak-anaknya.
Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dia ialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang di dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakanlah kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal di dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup sampai 350 tahun sesudah air bah. Nah, kita bisa melihat, kita bisa mempelajari bagaimana anak yang mempermalukan orang tuanya. Jadi ada berkat yang akan diterima oleh anak yang menghormati orang tua. Tetapi sebaliknya, kutuk akan diterima oleh anak yang mempermalukan orang tua, seperti apa yang dialami oleh Ham. Ham sudah mempermalukan ayahnya, Nuh. Saudara, mari kita sama-sama tidak mengutuk atau mempermalukan orang tua kita. Amin. Sebab kita akan menerima berkat-berkat yang berlimpah kalau kita menghormati orang tua kita. Lalu yang ketiga ini menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Mari kita baca di dalam Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu kita baca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara, jadi menunjukkan cinta kita kepada orang tua, kepada Bapa, kepada Tuhan, itu dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Seorang anak yang menghormati orang tua harus menunjukkan cintanya yang tulus, murni, tidak berpura-pura kepada orang tua, saudara. Jadi cinta itu harus dengan yang tulus. Cinta yang tidak berpura-pura kepada orang tua kita. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, saya catat, ini bagaimana kita mengasihi orang tua kita dengan pemberian kita. Kita bisa memberi kepada seseorang itu tanpa mengasihi. Ya. Kita memberi kepada seseorang bisa tanpa mengasihi. Kita bisa memberi dengan begitu saja, tanpa ada rasa kasih. Karena itu, berilah apa yang terbaik dari kita untuk orang tua kita selagi mereka hidup dan sehat. Sehingga mereka mendapat menikmati pemberian daripada kita sebagai anak-anak. Salah satu contoh untuk
bagaimana kita mengasihi orang tua, itu dengan pemberian kita dari anak dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih. Karena itulah kita memberi yang terbaik buat orang tua kita selagi mereka masih hidup. Ya, sehingga mereka pun dapat menikmati pemberian daripada anak-anaknya. Ayat yang kelima, saya mencatat bagaimana kita sebagai anak harus bisa menghormati orang tua. Dengarkan apa yang diperintahkan. Nah, orang tua dimanapun tidak akan mau anaknya terjerumus jatuh ke dalam berbagai macam hal-hal yang jahat. Orang tua biasanya kalau menyuruh, ya seringkali anak-anak itu meminta anak melakukan sesuatu itu sulit sekali. Jadi tidak ada orang tua dimanapun juga yang mau anaknya itu masuk ke dalam satu kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dimanapun, saudara. Kalau orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu, ayo mari kita jangan katakan tidak, tapi katakan ya. Kita menghormati orang tua. Maka berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi milik kita. Ada beberapa contoh. Saya mau mengambil beberapa contoh ya. Anak-anak yang menghormati orang tua. Contohnya kita akan melihat di dalam kisah Daud. Kita akan membuka firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan ya mulai dari ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, kalau kita membaca terus sampai dengan ayat yang ke-23, saudara boleh catat, ini kisah tentang Daud. Jadi Daud sudah diurapi menjadi raja Israel untuk menggantikan Saul. Tetapi di sini dia masih menjalankan tugasnya sebagai apa? Sebagai gembala kambing. Ya kan? Walaupun Daud sudah diurapi Tuhan menjadi raja Israel untuk menggantikan Saul, tetapi dia masih juga menjalani tugas dan tanggung jawabnya untuk menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Ia juga rela menjadi pembantu dari Saul. Daud adalah orang yang menghormati orang tuanya dan Raja Saul sebagai pemimpinnya. Nah, ini satu contoh bagaimana anak-anak yang menghormati orang tuanya. Walaupun dia sudah diurapi menjadi Raja Israel untuk menggantikan Saul oleh Tuhan, tapi dia melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai apa? Gembala kambing punya bapaknya sendiri. Juga rela menjadi pembantu daripada Saul. Daud adalah orang yang menghormati orang tuanya dan Raja Saul sebagai pemimpinnya, saudara. Itu yang pertama, contoh bagaimana dari anak-anak yang menghormati orang tuanya. Dari kisah selanjutnya kita tahu bagaimana kehidupan Daud.
kehidupan Daud adalah orang yang diberkati sampai akhirnya menjadi pemimpin. Dia menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Lalu yang kedua, saudara, mari kita buka sama-sama di dalam kitab Lukas. Saya akan mengambilkan beberapa contoh bagaimana anak yang menghormati orang tuanya. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-51. Ini kisah tentang Tuhan Yesus. Saudara boleh baca satu perikop mengenai Tuhan Yesus. Yesus adalah anak Allah, tetapi ia mau menempatkan diri sebagai orang yang butuh bimbingan dan asuhan daripada orang tuanya, yaitu siapa? Yusuf dan Maria. Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dalam asuhan orang tuanya, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara boleh baca secara keseluruhan daripada perikop ini. Sekalipun Tuhan Yesus adalah sebagai anak Allah, tetapi ia masih mau diasuh oleh orang tuanya. Kalau seorang tidak mau berada dalam asuhan orang tuanya, dia berada di dalam pemberontakan, saudara. Kalau anak tidak mau lagi di dalam asuhan orang tuanya, dia sudah ada di dalam dosa pemberontakan. Tuhan Yesus sudah mengajarkan ini kepada kita semua. Lalu saya mengambilkan satu contoh lagi bagaimana anak menghormati orang tua. Yang ketiga, saya ambil di dalam kitab Kejadian 48 ayat yang ke-12. Saudara boleh juga mencatat Kejadian 48 dari ayat pertama sampai selesai. Ini tentang Yusuf. Ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-12. Lalu Yusuf menarik mereka di antara lutut ayahnya dan dia sujud dengan muka sampai ke tanah. Dari apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, setelah dia melewati berbagai macam penderitaan di dalam kehidupannya, akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi raja muda atau perdana menteri di Mesir. Menjadi seorang pemimpin. Tapi itu melalui satu proses berbagai macam pergumulan di dalam kehidupannya. Berbagai penderitaan. Tetapi Tuhan mengangkat dia. Karena apa? Yusuf menghormati orang tua dan kakak-kakaknya. Sekian tahun dia menjadi orang penting. Punya jabatan, punya kekayaan. Tetapi waktu bertemu dengan ayahnya, dia sujud ke tanah. Dia sujud kepada ayahnya sampai membungkuk ke tanah, saudara. Yusuf tidak melupakan orang tuanya walaupun dia sudah memiliki segala-galanya. Dia sudah menempati posisi yang paling penting. Yusuf tetap menghormati orang tuanya walaupun sekian tahun dia tidak bertemu dengan ayahnya. Ini contoh yang bagus untuk kita pelajari, saudara. Dari Yusuf, juga dari Daud, bahkan dari Tuhan Yesus. Memberikan contoh bagaimana anak-anak itu menghormati orang tua, saudara. Kita bisa renungkan firman Tuhan untuk hari ini. Renungkan bagaimana kita bersikap terhadap orang tua. Bagaimana kita bisa mengasihi, mencintai orang tua dengan tulus, dengan hati yang tidak punya motivasi yang lain-lain, tetapi hanya dengan tulus. Maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati berlimpah. Nah, biarlah kita sebagai anak juga menghormati orang tua kita, ya kan? Seperti Daud, seperti Tuhan Yesus juga menghormati bapaknya, seperti juga Yusuf
pada waktu kita menghormati orang tua kita, saudara, maka berkat-berkat Tuhan itu menjadi milik kita. Mari kita sama-sama merenungkan apa yang sudah Tuhan pesankan buat kita pada hari ini. Kita menghormati orang tua kita, ayah kita, ibu kita, supaya kita lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.